Pak Gino, seorang lelaki tua dengan penampilan kumuh dan langkah tertatih, tiba-tiba muncul di sebuah bank mewah, tempat yang tampaknya bukan untuknya. Dengan membawa sebuah buku tabungan lusuh, ia memicu gelak tawa dan ejekan dari para pegawai serta nasabah yang menganggapnya hanya pengemis atau lelucon belaka. Namun, di balik penampilan yang jauh dari kata mewah itu, tersembunyi sebuah rahasia luar biasa yang akan mengguncang seluruh ruangan dan mengubah pandangan semua orang tentang arti kemanusiaan. Apa sebenarnya yang disimpan oleh Pak Gino? Dan bagaimana reaksi para pegawai bank ketika kenyataan tak terduga itu terungkap? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di tengah deburan panas kota yang tak pernah benar-benar reda, matahari menggantung tanpa belas kasihan di langit Jakarta. Trotoar beruap, debu menari di antara langkah pejalan kaki yang terburu-buru, dan klakson bersahut-sahutan seperti orkestra kacau dari kesibukan yang terus berulang. Di tengah itu semua, seorang lelaki tua berjalan tertatih, sebuah kantong plastik hitam menempel erat di tangan kirinya. Berayun pelan seirama dengan langkahnya yang terseret. Sandal jepit yang ia kenakan sudah bolong di beberapa tempat. Solnya tipis dan nyaris tak menutupi telapak kaki. Namanya Pak Gino Wirawan. Dikenal beberapa orang, atau lebih tepatnya dihindari oleh kebanyakan, sebagai gembel sepuh yang tinggal di bawah jembatan dekat halte bus utama. Rambutnya sudah memutih tak beraturan, dan janggutnya menjuntai, menguning oleh waktu dan abu rokok. Hari itu, ia melangkah masuk ke gedung Bank Mandala Raya, cabang utama di pusat kota. Gedung besar yang berdiri angkuh dengan marmer dingin, dinding kaca bening dan suara AC yang berbisik di atas kepala. Begitu ia masuk, udara ruangan terasa berubah, seolah seseorang menekan tombol pos. Semua yang semula sibuk dengan urusan masing-masing kini mencuri pandang. Sebagian terang-terangan menatap. Seorang ibu yang sedang duduk memeluk tasnya lebih erat, wajahnya berubah tegang. Dua anak muda berseragam rapi yang sedang menunggu, giliran saling menyikut, menunjuk diam-diam sambil tersenyum miring. Seolah kehadiran Pak Gino adalah lelucon yang dikirim semesta untuk mengusir kebosanan. Di balik kaca meja teller, pegawai-pegawai muda yang terbiasa tampil licin dan wangi mulai saling bisik-bisik. Ada yang menahan tawa sambil menutup mulut, ada yang mengangkat alis dengan ekspresi geli. Tuh! Siapa nyasar tuh? Bawa plastik item segala, Bang. Bukan TPS, Pak. Bisik Vina, teller dengan kuku panjang warna neon sambil menggigit bibir menahan senyum. Palingan mau tukar receh, Riko menimpali dengan suara rendah namun sengaja tak disembunyikan. Pria muda itu berpenampilan rapi, dasi ketat dan rambut disisir klimis, namun sorot matanya sering berkata lebih kasar dari lidahnya. Atau bawa uang mainan. Bisa juga prank. Atau jangan-jangan dia pikun, mikir uangnya masih di bank ini dari zaman Soeharto. Gelak tawa pecah, pelan tapi menyakitkan. Seorang pegawai magang bahkan diam-diam mengangkat ponsel, mengaktifkan kamera untuk merekam. Video yang akan menjadi bahan obrolan grup kantor malam nanti. Pak Gino tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri tegak, tubuhnya kurus tapi tidak goyah. Matanya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Sorotnya tenang, bahkan lebih tenang dari orang-orang yang menertawakannya. Lalu, perlahan ia berjalan menuju loket yang kosong. Saya mau ambil uang, pakai buku tabungan, katanya pelan. Suaranya serak, parau seperti kerikil yang digerus waktu. Vina mengangkat alis. Buku tabungan, Pak? Itu udah kayak fosil sekarang. Kalau mau transaksi, ATM dong, Pak. Pak Gino tetap berdiri tenang. Tapi saya masih punya buku. Masih bisa kan? Riko menyeringai. Kalau saldonya lebih dari 5.000, saya cium tangan Bapak deh. Tawa terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Satu dua nasabah mulai ikut tertawa pelan, seolah mendapat hiburan tak terduga. Pak Gino tidak menjawab. Ia hanya membuka kantong plastik hitam yang ia bawa. Di dalamnya ada buku tabungan tua, sangat lusuh. Sampulnya kuning kecoklatan, terbungkus plastik bening yang sudah lengket. Halamannya mulai mengelupas.
Benda itu tampak seperti artefak yang baru saja ditemukan dari zaman lain. Di tengah ruangan yang kini menjadi panggung ejekan, sebuah suara lembut memotong suasana seperti cahaya yang menyusup ke celah tirai gelap. "Saya bantu, Pak. Mari ke meja saya." Seketika, ruangan menjadi hening. Cynthia Rahma, seorang teller muda berhijab, wajahnya bersih, tenang, dan penuh kelembutan berdiri dari kursinya. Ia tak bicara keras, namun suaranya meresap ke dalam hati, membuat semua yang mendengarnya menoleh. "Loh Cynthia, kamu serius?" bisik Vina, separuh mengejek. "Jangan buang waktu, banyak nasabah prioritas loh." Cynthia menjawab lirih tapi mantap. "Kalau manusia bukan prioritas, kita ini kerja untuk siapa?" Riko mengangkat bahu. "Wah, si penyelamat datang, film banget." Namun Cynthia tak peduli. Ia melewati mereka, langkahnya tenang dan penuh hormat. Ia menghampiri Pak Gino, membungkuk sedikit. "Silakan duduk, Pak, saya bantu prosesnya. Mau air dulu atau mungkin sandal pengganti?" Pak Gino menatapnya lama. Mungkin karena terkejut, atau mungkin karena rasa hormat yang tulus dari seorang asing adalah hal yang jarang ia temui. Ia duduk perlahan. Cynthia membuka buku tabungan tua itu dengan hati-hati, seperti membuka sebuah peti harta karun yang telah lama terlupakan. Ia memasukkan nomor rekening dan data-data yang tercantum ke dalam sistem komputer dengan tenang. Langkah yang sudah berulang kali ia lakukan setiap hari. Namun hari ini, ia tak berharap lebih dari sekadar membantu seorang lansia mencairkan sedikit uang. Mungkin hanya cukup untuk membeli makan 1 atau 2 hari. Detik-detik berlalu pelan saat layar komputer mulai memproses data. Lalu, tiba-tiba angka saldo muncul di layar dan napas Cynthia serasa terhenti. Matanya membesar, hatinya berdebar. Ia segera mengecek ulang, memverifikasi data satu persatu. Berkali-kali memastikan tak ada kesalahan dalam input atau sistem. Namun angka itu tetap sama. Saldo, 200 miliar rupiah. Wajah Cynthia berubah pucat. Ia berdiri perlahan, matanya tak lepas dari layar, lalu memanggil atasannya dengan suara nyaris berbisik, penuh kewaspadaan dan kekagetan. "Pak Denny, bisa kesini sebentar?" Pak Denny, manajer cabang yang selalu tampil rapi dengan jasnya yang bersih dan dasi yang terikat sempurna, datang mendekat dengan senyum ramah. Namun begitu ia melihat angka di layar komputer, senyum itu langsung menghilang, digantikan ekspresi terkejut dan bingung. "Ini valid?" tanyanya dengan suara pelan tapi penuh ketegangan. "Sangat valid, Pak," jawab Cynthia. "Rekening ini aktif dan tercatat dengan rapi. Ada banyak pemasukan dari koperasi lama, investasi properti yang tersebar, serta dana hibah dari beberapa organisasi sosial. Anehnya, rekening ini tak pernah disentuh, seperti disimpan, atau bahkan mungkin dilupakan." Pegawai teller lain yang awalnya tertawa kecil dan menertawakan Pak Gino kini mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Wajah Riko dan Vina yang tadinya penuh ejekan, kini membeku dengan mata terbelalak dan bibir tercekat. Seorang pegawai magang yang sempat merekam dengan ponselnya buru-buru menghapus video itu, seakan ingin menghilangkan bukti memalukan. Ruangan yang tadi penuh tawa dan ejekan berubah menjadi hening. Tak ada suara yang keluar, kecuali detak jam yang terasa bergema di antara dinding marmer dingin. Dengan langkah yang penuh wibawa, meski tubuhnya renta, Pak Gino bangkit dari kursinya. Suaranya kini tidak lagi pelan dan ragu, tapi mantap dan tenang. "Boleh saya bicara?" tanyanya dengan suara yang membuat semua orang terdiam dan menatapnya penuh perhatian. Pak Denny mengangguk pelan, memberi isyarat agar lelaki tua itu berbicara. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa mengejek, tapi penuh rasa hormat dan bersalah. "Saya memang kelihatan kumuh," ucap Pak Gino, tatapannya mengitari ruangan. "Saya memang tidur di pinggir jalan. Tapi uang saya jauh lebih bersih dari tawa kalian tadi." Suaranya bergetar sedikit, tapi penuh makna. "Saya menabung bukan untuk menjadi kaya raya, tapi karena saya percaya bahwa sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukti." Ia mengangkat tangan, menunjuk layar monitor di balik meja teller. Itu bukan hasil menang lotre, bukan juga warisan atau tipu-tipu.
Itu hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Tahun-tahun muda saya habis di proyek-proyek yang mungkin tak pernah kalian dengar. Saya tak pernah pamer atau menyombongkan diri. Tapi satu hal yang saya ingat, manusia itu tidak dinilai dari sepatunya atau dari baju yang ia kenakan. Manusia dinilai dari cara ia memperlakukan sesama. Cynthia menunduk dalam hormat, tanpa berkata apa-apa. Pak Gino, saya siap membantu Bapak. Penarikan, distribusi donasi, atau apapun yang Bapak butuhkan, ujar Cynthia dengan suara lembut. Pak Gino mengangguk pelan, matanya yang penuh cerita menghadap mereka. 500 juta saya akan sumbangkan ke rumah jompo. 500 juta lagi untuk beasiswa anak yatim. Sisanya saya akan pikirkan dengan hati-hati. Tapi satu hal, saya ingin 1 juta tunai sekarang. Saya lapar, dan sandal saya sudah jebol. Hari itu, setiap orang di Bank Mandala Raya belajar pelajaran yang tak diajarkan dalam pelatihan layanan pelanggan. Bahwa pakaian bukan ukuran nilai manusia. Bahwa martabat seseorang tidak bisa dilihat dari bau badan atau tas plastik yang ia bawa. Bahwa terkadang, malaikat tidak datang dengan sayap, melainkan dengan buku tabungan tua dan langkah yang tertatih. Dan Cynthia. Ia dikenang sebagai satu-satunya yang melihat manusia di balik penampilan. Ia menjadi jembatan antara dunia glamour bank dan dunia yang sering terlupakan. Dunia yang butuh pengertian, bukan ejekan. Cerita Pak Gino ini menyimpan amanah yang sangat dalam tentang bagaimana manusia seringkali terjebak dalam penilaian dangkal yang hanya melihat permukaan tanpa menyelami esensi sejati seseorang. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang penuh dengan kesibukan dan ambisi, sosok Pak Gino yang tampak lusuh, renta, dan sederhana justru menghadirkan sebuah cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi sikap dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Banyak orang yang mudah menghakimi dan melecehkan hanya karena penampilan fisik, dari sandal bolong hingga kantong plastik hitam yang ia bawa, tanpa tahu bahwa di balik itu semua tersembunyi perjuangan hidup yang luar biasa, dan kekayaan batin yang jauh lebih bermakna daripada penampilan luar. Sikap sinis dan ejekan yang dilontarkan oleh para pegawai bank dan nasabah bukan hanya mencerminkan kebutaan hati dan kurangnya empati, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya cepat menilai tanpa memahami telah menjadi racun dalam interaksi sosial kita. Namun, di tengah situasi tersebut muncul sosok Cynthia yang dengan lembut dan penuh penghormatan mengingatkan kita tentang arti hakiki dari melayani sesama manusia, bahwa pekerjaan dan posisi bukanlah alasan untuk menolak melihat sisi kemanusiaan orang lain. Ia menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak diukur dari seberapa rapi pakaian atau status sosial, melainkan dari cara kita memperlakukan sesama dengan empati, rasa hormat, dan tanpa prasangka. Temuan bahwa Pak Gino menyimpan kekayaan yang besar dan telah menabung dengan penuh disiplin dan tanggung jawab selama bertahun-tahun membuktikan bahwa seringkali apa yang terlihat hanyalah puncak gunung es. Kisah, kerja keras, dan nilai sejati tersembunyi jauh di bawah permukaan. Hal ini menegaskan pelajaran penting bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar, karena setiap orang memiliki latar belakang, perjuangan, dan potensi yang tak selalu tampak secara kasat mata. Dari sudut pandang yang lebih luas, kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak seharusnya diwarnai oleh sikap saling menghina atau merendahkan, melainkan oleh kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan membantu satu sama lain, terutama bagi mereka yang mungkin terlihat lemah atau kurang beruntung. Keputusan Pak Gino untuk menggunakan sebagian besar hartanya untuk membantu rumah jompo dan beasiswa anak yatim juga menggarisbawahi nilai kedermawanan dan kepedulian sosial yang patut diteladani. Dengan kata lain, kisah ini menjadi pengingat kuat bahwa kekayaan materi yang sesungguhnya adalah yang mampu membawa manfaat dan perubahan positif bagi orang lain, bukan sekadar milik pribadi yang disembunyikan di balik penampilan. Kesimpulannya, cerita Pak Gino menantang kita untuk membuka mata dan hati, untuk menolak stigma dan prasangka, serta menguatkan tekad agar selalu berempati dan bersikap adil dalam memperlakukan sesama manusia. Inilah inti kemanusiaan yang sering terlupakan dalam rutinitas dan kesibukan kehidupan modern.
menghargai nilai setiap individu tanpa memandang latar belakang atau penampilan mereka, serta meyakini bahwa kebaikan dan martabat sejati lahir dari sikap saling menghormati dan rasa kemanusiaan yang tulus. Semoga cerita ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih peka, bijaksana, dan mampu menebar kasih dalam setiap langkah kehidupan.